ini ketua Ansor. Iya, iya. Kalau saya melakukan ini apa kata orang? Iya, iya, iya. Ini Kelasnya dulu ini yang di hadapan kita. ini Ada kopi, ada kopi, ada es kelapa. es kelapa. Jelas tuh Iya, kan yang iya, nyata iya. dulu kan. Iya, ingat-ingat kalau mau puasa ini kayak gerbek sahur. Iya, aja. iya, iya, iya. Yai Hasyim Asy'ari pernah Mm-mm. ngendikan, kalau orang Iya. Jawa bilang pernah berpesan dan Berpesan. pernah berwasiat lah. Iya, iya. Barang siapa yang mau mengurusi NU, insya Allah Mm-mm. dapat berkah dan akan saya jadikan santri. Santri. Untuk alasan jam 9 mau istirahat masih masih jauh juga sih. Jauh juga. Akan pemuda Ansor itu berkhidmat mulai kurang lebih 15 tahun yang lalu. Iya. Jadi orang ini bukan di dalam cabangnya yang Jadi bagaimana dia merasa bahwa dia akan kewajiban dia itu yang di kita ya. Iya. Bukan kita berdebat di sunnah Nggak tapi boleh. ditinggalkan yang wajib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ahbab yang kami muliakan, kembali lagi kita di acara atau program Bisa Saja Bincang Santai bersama saya dalam rangka kita silaturahmi bersama teman-teman, bersama sahabat dan juga tokoh masyarakat yang ada di Kota Bontang. Dan alhamdulillah pada saat ini saya bersilaturahmi di sahabat saya, teman, bahkan kita anggap adalah kakak kita juga. Dan beliau ini adalah salah satu orang yang mana memegang salah satu organisasi yang di bawah NU, Nahdlatul Ulama, yaitu adalah Ansor. Dan beliau ini adalah ketua Ansor. Untuk lebih kita mengenal beliau, maka kita minta kepada beliau untuk mengenalkan diri dan menyapa pemirsa yang ada saat ini. Silahkan Pak. Oke. Terima kasih Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tersanjung kita kalau dibilang sebagai kakak sama guru. Kita ini santrinya guru. Allah. Kita santrinya guru. Alhamdulillah, syukurillah hari ini kami bisa berjumpa bersama guru di kediaman saya yang sederhana ini. Istana nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baiti Jannati. Allah. Terima kasih Guru. Iya. Alhamdulillah, saya Ahmad Khalid, Ketua Gerakan Pemuda Ansor. Asli saya Bojonegoro. Saya dari kecil sudah lama di Bontang Guru. Oh, tahun berapa itu? Tahun 80-an itu orang tua merantau di Samarinda dulunya. Samarinda, ya. Habis itu ke Bontang, perjalanan kita masih naik kapal laut. Oh, kapal, ya, betul. Belum ada darat. Belum ada Sapuli di Loktuan dulu ya. Di Berbas, Berbas. di Tanjung Laut. Tanjung Laut, Berbas, ya. Tanjung Laut. Alhamdulillah, sampai sekarang saya di sini kembali ke kampung halaman untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, mungkin karena betul pepatahnya orang Kalimantan, ya, kalau sudah minum air Kalimantan Mahakam, kayaknya harus kembali. Harus kembali. Ya, betul. Dan alhamdulillah saya juga dulu pernah punya dalam hati sih, saya bilang saya kalau tidak nikah sama orang Kalimantan atau di Kalimantan, saya kayaknya tidak kembali. Iya, nggak kembali di Jawa aja. Alhamdulillah, nikahnya dapat orang kampung, orang Jawa, yang kebetulan besarnya di sini juga. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya anak. Alhamdulillah dikasih 4. Alhamdulillah. 3 putra, 1 putri. Alhamdulillah Rezeki Guru. Rezeki ya, betul. Kita nikmati saja. Iya. Alhamdulillah saya di sini sudah sekitar berapa ya? Kalau dihitung hampir 25 tahun di Bontang. Oh, di Bontang. Jadi Samarinda dulu apa orang tua apa tinggal di situ ya? Berdagang. Oh, berdagang. Ya. Habis itu bersama keluarga ke Bontang. Cari penghidupan lah di Bontang, berdagang juga. Ya, berdagang. Alhamdulillah akhirnya kembali lagi ke kampung. Tinggal saya yang ada di sini. Ada di sini. Oh, jadi orang tua ini kembali ke Jawa. Di kampung, ya, di Jawa. Tahun berapa nikah? Kalau saya nikah tahun 2006 Guru. Oh, 2006, ya. Di Bontang atau di Jawa? Bontang, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang apa namanya, anak-anak dikumpul di Bontang atau di Bontang semua? Bontang, ada. Oh, alhamdulillah. Pendidikan dulu di
Di Jawa. Jawa semua. SD di mana? SD sempat di sini kelas 3 sampai kelas 3 saya pindah ke Jawa. Iya, iya, ke Madrasah Ibtidaiyah di Jawa. Jawa, SMP kembali ke sini. Oh, SMP 2 pertama kali itu saya guru. Oh gitu, yang di SMP begitu Negeri 2 pertama kali itu saya masuk rawa. Betul betul di belakang. Alhamdulillah sudah baik. Iya betul. Habis itu sampai kelas 2 saya pindah lagi ke Jawa. Jawa, iya. Pindah ke Jawa, meneruskan melanjutkan SMP di Jawa sampai SMA negeri sambil mengaji ya. Tidak pernah mondok tapi ngaji. Iya. Bersyukurnya lingkungan santri ya, lingkungan pesantren. Lingkungan rumah saya itu kebetulan ada pondoknya. Jadi ngajinya banyak. Di mana Jawanya? Di Sumur Alas, Babat. Oh, di Babat. Dekat Langitan, Langitan, pesantren Langitan. Iya, Langitan dekat itu ya. Jadi di Jawa itu ya lingkungan santri ya. Habis itu ada mungkin ada keturunan Habib atau keturunan bagaimana, ada ya teman, ada sahabat atau gimana ya sana? Kalau saya tidak berani bicara keturunan Habib atau apa. Yang jelas ya di lingkungan saya alhamdulillah banyak santrinya. Oh iya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah di sana baru balik lagi ke Kalimantan. Oh iya. Untuk ya merantau. Kalau kita anak kampung ini kan, kalau di kampung kita tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya coba kita merantau. Iya betul. Alhamdulillah merantau di sini karena kebetulan memang keluarga banyak di sini. Banyak di sini keluarga dari orang tua banyak di sini ya. Bontang. Akhirnya kami ke Bontang. Dan kebetulan saya ikut sama almarhum Pak D saya. Yang dulu awalnya beliau adalah ketua Dewan Suro PKB pertama. PKB ya. Dan beliau adalah salah satu peternak ayam di Bontang. Ya di situ saya bergelut di ayam. Oh, jadi terkenalnya ini apa? Ayam trubus. Iya. Mungkin Mas Khalik juga mungkin di ujungnya ada trubus juga ya. Mas Khalik trubus atau gimana, ada ya? Enggak ada. Kalau Pong ada digelar itu. Dulu pas sekolah guru. Kalau sekolah dulu waktu SMP itu, karena SMP sudah ada ayam trubus kan. Iya. Manggilnya teman-teman itu bukan nama saya, tapi manggilnya trubus. Oh iya, gitu ceritanya ya kan. Berarti terungkap ini kan. Jadi usaha ikut Pak D gitu. Usaha ikut Pak D. Ya, sampai alhamdulillah pada saat itu saya mencoba untuk keluar maksudnya dari perayaman, dari Pak D lah. Pengen coba cari-cari usaha lain. Alhamdulillah saya melanjutkan kerja saya. Ada lowongan waktu itu Kaltimpos. Awal berdirinya Radar Bontang. Radar dulu mau dibangun Radar Bontang, ada lowongan untuk magang. Saya ikut. Alhamdulillah saya magang di Kaltimpos di Samarinda dan diterima alhamdulillah di Radar Bontang. Panjang lah kisahnya itu kan, sampai akhirnya di Samarinda pindah ke Bontang dan sampai sekarang masih tetap di media, bergelut di media di Koran Kaltim saat Kaltim. Itu apa, wartawan atau jadi apa gitu di media itu? Saya dulu wartawan, sekarang kontributor. Oh, kontributor. Jadi kalau ada urusan rumah tangga dan apanya di Koran Kaltim saya ngurus untuk kontrak dan pemasarannya. Iya. Berarti yang di Bontang ini sudah apa, tutup atau gimana? Yang koran apa itu yang di Bontang itu? Kalau itu Bontang Pos, Pos masih, tapi mungkin berkantornya sudah beda. Itu lain media. Lain media lagi, lain naungannya ya. Ada, saya punya teman juga itu Desman itu di sini. Ya, Desman Minang. Iya, Desman Minang. Bosnya Koran Kaltim. Oh gitu ya. Direkturnya Koran Kaltim di Samarinda. Oh gitu. Di Kaltim. Itu dekat itu, adik kelas saya di pondok pesantren apalah di Banjar. Santri betul. Iya, betul. Jadi itu Desman Minang, masya Allah, kontributor ya dia ke Kaltim itu, masya Allah. Jadi ini kegiatan berarti keseharian jadi di situ ya, sampai saat ini. Berkecimpung di dunia media dan yang lain-lain. Yang lain-lain ya. Dan ini yang tadi yang kita di awal tadi bicara tentang ketua Gerakan Pemuda Ansar ya, GP Ansar. Itu sejak kapan adanya berkhidmat? Saya Gerakan Pemuda Ansor itu berkhidmat mulai kurang lebih
15 tahun yang lalu. Pada saat itu masih di zaman ketuanya sahabat Samsul Hadi. Yang saat ini salah satu pengurus Basnas di Samarinda. Di Samarinda ya. Saya bergabung di situ. Dulu hanya ya sekedar ya namanya kita ini orang NU. Iya betul. Panggilan darahnya NU. Darah NU betul. Dari kecil sudah ibarat kata itu kalau orang Jawa. Lahir lahir itu sudah NU. Karena kakek buyut kita memang NU. Akhirnya di sini wah ini ada Ansor ini. Coba mungkin sudah usia saya mencukupi untuk di Ansor, saya masuk. Saya bergabung di Ansor. Ya kita berbuatlah untuk apa yang bisa kita lakukan di Ansor. Akhirnya pada saat masa khidmatnya sahabat Samsul sudah selesai, saya menggantikan sebagai ketua. Jadi ini sudah yang kedua periode ini. Jadi sebelumnya itu jadi anggota aja gitu. Anggota. Belum apa-apa gitu ya. Belum apa-apa. Dulu wakil sekretaris. Wakil sekretaris ya. Jadi setelah Samsul pindah ke Samarinda, langsung dia di 2 periode nih. 2 periode. Ini periode terakhir lah. Alhamdulillah. Jadi di Ansor ini apa ini anunya? Apa gawinya? Apalah kita perlu tahu nih, mungkin ada yang menonton nih mungkin banyak belum tahu tentang Ansor itu apa. Ansor adalah salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang khusus di bidang pemuda. Gerakan pemuda Ansor yang tujuannya sosial kemasyarakatan. Yang jelas kita menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Intinya seperti itu. Dan kita adalah dididik oleh pendahulu-pendahulu kita adalah saling menghormati dan menghargai dengan siapa saja. Itu penting. Makanya Gus Dur itu selalu berpesan terhadap kita semua. Kita itu harus saling toleran dengan siapa saja. Betul. Itu yang perlu kita garis bawahi. Maka itu salah satu misi gerakan pemuda Ansor. Kita selalu menggaungkan saling menghargai dengan siapapun. Contoh ini saudara-saudara kita ada yang lagi nyepi nih kita hormati. Betul. Itu adalah kepercayaan dia untuk memperingati nyepi. Pada saat kita sebentar lagi menjelang Ramadan, kita juga berharap hal yang sama oleh saudara-saudara kita untuk menghargai kita melakukan ibadah puasa. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamamu. Jadi di apa ini kegiatan supaya pemuda-pemuda Ansor ini ada apa kegiatan kajian atau kegiatan apa supaya pemahaman aswaja tadi tertanam di lubuk mereka? Kami di Ansor ada Rijalul Ansor dulu. Rijalul Ansor ini kita bergerak untuk dakwahnya di Ansor. Di Ansor dakwah ya. Ketuanya Ustadz Fatoni, santri dari Rembang santrinya Mbah Maimun Jubair. Nah, ini yang kita selalu sampaikan bahwa pelajaran-pelajaran tentang keaswajaan, tentang nah ini yang rutin. Nah, kita juga punya majelis dalam arti setiap bulan sekali itu kita keliling keliling guru. Kita melakukan khatmil Quran setiap minggu pagi itu biasanya sebulan sekali. Terus tiba gitu maulid tiba kita keliling ke rumah-rumah sahabat-sahabat Ansor. Berarti ajang silaturahmi satu ajang silaturahmi. Yang kedua kita ya menggaungkan sholawat karena salah satu yang kita tekankan di NU itu ya bersolawat. Kita gaungkan solawat. Berarti amaliyahnya NU itu harus dibiasakan sama. Karena ada juga ini NU tapi nggak tahu amaliyahnya apa. Jadi alhamdulillah ya dari kegiatan ini bisa mengenalkan pemuda terhadap amaliyahnya NU. Yang selama ini mungkin kita banyak berdebat di hal-hal yang sepele, contohnya tentang kuno, betul. Tarawih yang 8 sama 8 dengan 20. Ini kan hal-hal klasik sebenarnya. Yang sebenarnya saat ini sudah tidak perlu kita perdebatkan. Betul. Yang jadi masalah itu bukan kunutnya. Bukan kunutnya. Sholat subuh apa enggak? Kalau bahasa banyak melandol. Ujar. Iya. Jadi orang ini bukan di dalam cabangnya yang beranunya. Jadi bagaimana dia merasa bahwa dia akan
kewajiban dia itu yang di kita anunya ya. Bukan kita berdebat di sunnah tapi ditinggalkan yang wajib. Iya. Sekarang banyak juga ya kayak tarawih. Yang dulunya dengan semangat 45-nya harus 22. Iya. Tiba-tiba karena kesibukan dan sebagainya macam akhirnya ada yang 8. Kita tidak boleh juga mau melarang atau menghujat. Itu hak mereka. Dan pilihan itu. Betul. Daripada kita tidak terawih kan. Iya. Betul. Iya. Cuman kalau bisa ya lakukan yang kesempatan. Mumpung bulan Ramadan. Iya, nanti mau dikerjakan 20 rakaat di luar Ramadan nggak bisa juga atau mau iya. Karena adanya di bulan Ramadan. Iya. Dan biasanya istirahat jam berapa kalau tarawih itu Ramadan itu kan biasa jam-jam di atas jam 10 atau di atas jam 10. Iya. Biasa kalau habis tarawih itu kan kita ya masih tadarus. Ya, setelah tadarus ya jam-jam 11. Jam 10 baru kita pulang ke rumah. Di rumah pun kadang kita juga belum tidur. Banyak lagi yang ini. Apalagi sekarang musim medsos kan. Iya. Jadi untuk alasan jam 9 mau istirahat masih masih jauh juga sih. Jauh juga. Habis itu apalagi di Ansarnya ada apa lagi selain itu? Di Ansor ada Bansor ya. Oh, ada Bansor. Bansor itu barisan Ansor Serbaguna. Dan itu pun di Bansor banyak lagi, ada Bansor Balantas, Bansor Tanggap Bencana, Bagana, ada lagi Balakar, kebakaran, ada lagi Banar, Ansor anti narkoba dan sebagainya. Jadi tujuan-tujuan di Ansor adalah ibaratnya kita ini bergerak di bidang hal yang positif lah. Untuk merangkul anak-anak muda supaya tidak terjerumus. Betul. Kita bawa ke sini, kita bawa pengajian, kita kenalkan amaliyah aswaja. Kita kenalkan ini loh sunnah ini. Banyaklah yang dilakukan guru. Jadi saya pikir ya kita ini kan di Ansor ini salah satu laboratorium kader untuk melanjutkan orang tua kita nanti di Nahdlatul Ulama. Betul. Berarti jenjangnya sebelum jadi PC atau pengurus cabang NU, berarti ada GP Ansor harus digembleng dulu. Di kader dulu. Iya. Apa itu NU? Jangan sampai justru kita ini nanti setelah NU ini habis tidak punya regenerasi. Hilang. Regenerasinya hilang. Jangan sampai masuk yang memiliki faham-faham yang di luar paham kita. Paham Nahdlatul Ulama. Yang jelas kita di sini rahmatan lil alamin Nahdlatul Ulama. Kita kenapa selalu berteriak NKRI harga mati? Karena kita ini merasa punya punya tanggung jawab besar. Dulu yang berjuang, memerdekakan, berperang, tumpah darah itu adalah pendahulu NU dan maka kita harus menjaga dan merawatnya. Jangan sampai di ujung-ujung zaman ini setelah perjuangan yang begitu luar biasa pengorbanannya para muassis Nahdlatul Ulama, kita mau tinggalkan begitu saja. Kita tidak menjaganya. Jadi bukan kok sok-sokan kita ini paling Indonesia, bukan. Kita hanya menjaga supaya negara ini tetap utuh, negara ini tetap kondusif, tidak terjadi konflik seperti yang ada di negara-negara lain. Makanya pesan kiai kita kan selalu ada, dia katakan kita ini bersyukur tinggal di Indonesia. Bersyukurnya karena di Indonesia ini masih ada ulama yang nasionalis, masih ada nasionalis yang ulama. Nah, kalau di Timur Tengah bedanya, kalau ulama ya ulama saja, dia tidak punya jiwa nasionalis. Yang nasionalis ya nasionalis saja, tidak punya jiwa ulama. Nah, ini yang menjadikan terjadinya perpecahan-perpecahan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Nah, ini yang kita tidak inginkan di Indonesia. Kita berharap negara Indonesia ini tetap utuh, persaudaraan tetap dijaga walaupun perbedaan itu ada. Karena perbedaan itu indah. Iya, betul. Karena perbedaannya sunnah. Iya, sunnatullah itu. Iya. Saya aja sama Mas Khalid beda. Saya dari Jawa, gue dari Banjar.
Karena sebenarnya yang beda-beda itu enak guru. Ya. Coba kalau ndak ada laki-laki, ndak ada perempuan, ndak ada anak guru. Sunyi, hampa aja dunia. Iya ya. Sama juga kita makan itu. Kalau kita makan aja kuah aja, ndak ada yang lain ya, bosan juga kita makan. Iya. Jadi di Banser itu banyak macam-macam lagi. Dan salah satu yang sering kelihatan tuh Banser apa itu yang jaga-jaga bantu keamanan ya, Banser secara umum. Setiap kita ini kan bukan mau petentang-petenteng menggunakan seragam terus mau mengunjuk gigi enggak. Intinya kita ini kita hormat terhadap kiai. Kita hormat terhadap guru. Kalau ada pengajian, ada tablik atau apa, kita ini pengen hormat terhadap guru. Kita hanya menjaga, bukan berarti melayani gitu ya. Bukan berarti tidak aman. Tidak aman, betul. Bukan berarti tidak aman. Kita hormat untuk melayani saja. Mungkin supaya kiai kita, guru kita tidak sampai terjadi apa-apa. Itu bentuk hormat saja. Betul. Jadi ya enggak juga kita selalu mau menjaga aman atau endaknya. Contohnya kita juga parkir untuk merapikan. Intinya kita itu membantu kelancaran tablik dan pengajian yang ada. Bukan untuk mau petentang-petentang ini lo Banser jagoan enggak. Kita semua sama lah. Kita ini sama dalam arti Barisan Ansor Serbaguna adalah salah satu sayapnya Ansor yang di situ memang tugasnya seperti itu. Tugasnya hanya untuk ya tukang membantu lah. Pelayan lah bahasa kita khidmah pelayan kita berusaha untuk bermanfaat bagi yang lain. Iya, betul. Khairun nas anfa'um linnas itu sebaik-baik manusianya ya. Iya. Jadi jadi tablik akbar dibantu, jadi kan Masya Allah. Artinya salah satu syiar dalam agama kita ya salah satunya yaitu tablik akbar, dan sukses mensukseskannya itu ya termasuk di dalamnya Ansor tadi ya, Banser tadi, Masya Allah. Dan selama berkhidmah di Ansor, apa yang dirasakan, ada keberkahan apa yang dialami, pengalaman pribadi lah? Alhamdulillah guru, saya yakin dan percaya bahwa Yai Hasyim Asy'ari pernah ngendikan, kalau orang Jawa bilang pernah berpesan dan pernah berwasiat lah. Barang siapa yang mau mengurusi NU, insya Allah dapat berkah dan akan saya jadikan santri. Nah, disinilah bentuk keberkahan. Saya pikir ada salah satu ketenangan yang mungkin tidak bisa diungkapkan dan dirasakan oleh orang lain pada saat kita dekat dengan ulama, dengan kiai. Karena kita yakin dan percaya lah bahwa kita harus mempercayai filosofi yang sering diungkapkan orang-orang terdahulu bahwa kalau kamu dekat dengan penjual ikan, maka kamu akan bau ikan. Betul. Kalau kamu dekat dengan penjual parfum, kamu akan ikut bau parfumnya. Makanya kenapa kita di Ansor ini lebih mendekatkan diri ke kiai, ke ulama, karena kita pengen juga mendapat berkahnya dari kiai. Betul. Jadi banyaklah yang kita rasakan, ketenangan diri, hati. Kalau kita ada masalah, ya kalau kita dalam ilmu kita ini mungkin masih cetek lah, enggak punya ilmu, enggak punya apa-apa. Dengan dekat kiai kita dapat ilmunya. Mungkin ilmunya ini begini. Ilmunya ini begini. Kita bisa tanya ke kiai, ke guru. Guru, ini kalau kita melakukan ini kira-kira hukumnya bagaimana? Maka kita tanya ke. Kalau kita dekat dengan guru, dengan kiai, insya Allah tidak akan pelit ilmu terhadap kita. Ya itu aja yang kita kita bisa rasakan guru. Dan mungkin nih ilmu yang saat yang kita berada di samping guru itu mungkin kita bisa lihat ilmu itu kan ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Mungkin dari yang tersirat itu yang kita tidak tahu bagaimana dapatnya kita, tentunya ada kita rasakan keberkahannya. Masya Allah. Ya banyak lah kayak kita ini dikasih amalan-amalan. Jadi kalau kita selalu dengarkan pujian-pujian itu kan, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Itu surga adalah zikir la ilaha illallah. Berarti kan ada ilmunya. Setiap hal itu ada ilmunya. Contoh guru, kiai ini kok kayaknya lagi suntuk ini, hati ini kurang tenang misalnya, kok
kayaknya berkah ini kurang ada, rezeki apa itu gimana kira-kira. Sudah paling yang kalau kita percaya kiai guru itu pasti ada ilmunya, semua ada ilmunya. Ada ya. Kamu amalkan ini. Iya. Cuman ya jangan juga kita melakukan amalan itu karena sesuatu yang kita inginkan. Intinya kita ikhlaskan aja semua karena Allah. Itu dia. Jadi dapat jurus pamungkasnya. Semua ada kuncinya. Iya, ada kuncinya. Karena kita enggak tahu ilmunya, kita tanya yang tahu ilmunya kan begitu. Iya. Karena mungkin karena menurut pengalaman kiai begini, kalau kita ngadapin ini ya kiai ada bacaannya gitu. Jadi mungkin kita dari pengalaman kiai kita dapat itu adanya. Dan kita harus yakin percaya doanya kiai itu lebih makbul daripada doa kita. Karena filosofinya begini. Saya dekat sama kepala daerah gitu kan. Saya dekat sama kepala daerah. Atau ada teman saya dekat sama kepala daerah. Saya pengen ketemu ini sama kepala daerah. Kalau saya langsung kepala daerah ini siapa itu? Siapa? Tapi kalau saya dekat sama orang yang dekat sama kepala daerah, saya bilang misalnya guru kan dekat sama Pak Wali nih. Saya mau pengen ketemu Pak Wali guru. Oh ya gampang. Ketua orang Pak Wali nanti saya sampaikan. Nah, atau waktu. Iya. Filosofinya kan seperti itu. Nah, karena guru lebih dekat ke Pak Wali, maka mudah jalan itu saya tembus. Sama halnya kiai. Mungkin kiai ini kan tirakatnya, wiridnya, zikirnya selalu mendekat terhadap Allah. Dia doanya lebih makbul daripada kita yang mungkin masih jauh. Kita sholat aja kadang masih, kadang ada bolong-bolong. Jadi kadang ada yang bisa dibanggakan ya, kadang ada yang diandalkan. Ini tadi mau ya Allah kabulkan doa dengan berkat sholat. Sholat kita ada apa tadi? Kambing bolong-bolong. Tapi kalau kiai saya yakin pasti menjaga itu. Sudah menjaga kesuciannya hati, menjaga apapun yang diperintah amalan-amalan itu pasti lebih dekat. Lagi. Ya hal filosofinya seperti itu kalau saya pikir. Makanya kita harus percaya dan yakin terus. Makanya kenapa santri-santri itu walaupun dia tidak pernah ngaji, tapi dia begitu keluar dari pesantren dia akan menjadi orang. Karena apa? Sebenarnya ini adalah bentuk tirakatnya kiai. Iya. Karena yang namanya guru, namanya kiai tiap malam dia bangun tahajud itu doanya untuk siapa? Untuk santri. Bukan untuk hanya dirinya, pasti untuk santrinya. Nah, inilah berkah-berkah yang kita terima. Yang saya Hadratus Syekh waktu ngaji di Bangkalan di Kiai Khalil Bangkalan itu beliau katanya ada apa itu ngabdi atau khidmat atau nyapu apa gimana, ada dengar cerita. Itu kan dulu seorang pengabdian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Khalil Bangkalan itu. Akhirnya dengan ikhlasnya dia mengabdi, seorang kiai ini kan tidak mungkin lah melihat santrinya mau sengsara. Akhirnya diberikanlah beliau tasbih dan sebagainya. Akhirnya dia bikin pondok yang sampai sekarang kita bisa rasakan. Pondok Tebu Ireng itu salah satu pondok tertua dan terbesar di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur, di Indonesia. Dan alumninya juga di mana-mana ya. Alumninya di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia. Bukan di Indonesia. Di negara. Dan kita bisa lihat dzurriyyat dan keturunannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kita bisa rasakan. Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama dan salah satu ibaratnya tim panitia kemerdekaan. Terus Yai Abdurrahman Wahid yang kita kenal Gus Dur, yang kita kenal dengan Bapak presiden. Dan presiden kita dengan ikhlasnya begitu kan. Jadi inilah saya pikir bibit yang keluar dari bibit unggul pasti akan menjadi unggul. Tapi kan itu dihasilkan dengan berkat khidmah tadi. Sama Kiai Khalil tadi. Dan tidak akan pernah ada NU kalau tidak ada kiai kita seperti itu. Betul. Makanya kita selalu bertawasul terhadap muassis-muassis kita. Kita selalu berdoa, bertawasul. Tujuannya seperti itu, untuk menghormat dan ucapan terima kasih lah ibaratnya. Gampangnya seperti itu. Jadi orang yang memang itu kan orang yang mengingat jasa ya. Artinya kita nih jasa kita dapat beribadah, kita bisa beramaliyah NU ini dengan sebab mereka. Sebab guru-guru kita. Tanpa guru kita tidak mungkin kita bisa paham apa itu berwudu, sholat dan sebagainya. Betul. Makanya
ini mungkin lelucon dan mungkin juga bisa sebagai keyakinan kita di NU sebagai saya kader muda NU. Setiap ceramah-ceramah Kiai NU selalu mengatakan dengan guyonannya, kalau sampean dari NU yakin dan percaya pasti masuk surga. Betul. Kita bangga juga kan. Tidak segampang itu mau masuk surga. Ini dijamin gitu loh. Ya maka bertanya, gimana ceritanya Kiai kok kita sudah dijamin masuk surga ini? Kan, apa kata Kiai itu? Ya jelaslah orang nanti kamu kalau ditanya malaikat, saya harus masuk surga malaikat, loh kok bisa? Saya sudah dijamin sama kiai saya gitu. Siapa kiaimu? Nah, kiainya ngomong lagi, guru ngomong lagi, saya kiai saya gitu. Akhirnya sampai ke Rasulullah. Karena memang sanadnya ilmu itu kan jelas betul. Dari kiai sampai saya yakin bahwa sanadnya Yai Hasyim Asy'ari sampai ke Rasulullah. Betul. Karena gurunya pasti bersanad ya, gurunya sampai ke Rasulullah. Iya betul. Jadi itulah kita bersyukur dan kita harus menghargai balas budi dengan cara seperti itu. Dan kebanggaan kita juga. Dan kita harus ungkapkan rasa syukur itu rasa syukur. Dan Masya Allah itu khidmah di satu organisasi yang Nahdlatul Ulama ini ya bekas sekali ya tadi yang anunya. Dan ini apa nanti ke depan ini, apa yang akan direncanakan, apa masih tetap di Ansor atau mungkin langsung naik? Ya yang jelas ini kepengurusan terakhir saya di Gerakan Pemuda Ansor. Yang jelas saya akan selalu berkhidmat terhadap ke NU, ke Nahdlatul Ulama. Apakah nanti secara struktural atau kultural? Karena kalau struktural itu kan bentuk kepengurusan. Kalau kita masuk pengurus berarti kita masuk NU struktural. Kalau enggak ya tetap kita menjalankan NU kultural, kita menjalankan aja amalia-amalia NU. Nahdiyin kita ini. Karena NU itu tidak hanya sebatas organisasi, tapi NU itu salah satu mungkin paham yang harus kita amalkan. Karena jelas kalau NU ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi sekarang Nahdliyah gitu kan. Jadi ya mungkin seperti itu guru. Jadi kita yakin aja bahwa kita ber-NU itu pasti baik lah, ber-NU pasti baik. Tapi ada harapan naik ke Tanfid jadi ketua atau gimana? Enggak guru. berat guru, berat. Gak bisa dipancing ini. Saya enggak berani menjawab seperti itu karena guru ini enggak sembarangan juga. Guru ini salah satu rois suriah kita ini. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Ya. Kalau ada lelucon lagi di Madura itu enggak ada agama Islam. Betul. Itu kalau mau tanya. Bob, agama sampean apa, Bu? Agama saya NU. Kalau NU pasti Islam. Kalau Islam belum tentu NU. Betul. Itu hebatnya di Madura. Itu hebat Madura. Dan itu Masya Allah itu. Pokoknya kalau NU di sana sudah jadi jadi utama sih sekarang. Ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian ini bulan Ramadan nih kita ini apa mau diniatkan, apa yang mau direncanakan ke depan ini? Ya selama bulan Ramadan ini Gerakan Pemuda Ansor pasti tetap akan, insya Allah kita akan ada amalan-amalan yang keliling rujukan ke pengurus. Oh masih jalan ya? Insya Allah ada mungkin tadarus bersama. Atau kita memuliakan bulan yang penuh rahmah. Karena ini kan setahun cuman sekali dalam sebulan. Kita bagaimana memuliakan. Dan belum tentu lagi kita dapat tahun yang akan datang ya. Jadi maksimalkan bulan yang dihadap ini dulu. Jadi ya kita saling menghormati, saling menjaga, ibaratnya keamanan. Iya kita berbuat yang baik-baik aja lah di bulan Ramadan. Kalaupun ada perbedaan itu anggap perbedaan itu suatu hal yang indah. Iya indah betul. Jangan karena di sana masjidnya 8, sholatnya di sini 20, saling jelek sudah tidak zamannya. Betul. Tidak zamannya lagi. Karena kita tidak pernah tahu amalan siapa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita lakukan aja hal yang terbaik. Iya betul. Kalau kamu yakin dengan 20 rakaat ya silahkan jalankan. Kalau yakin dengan yang 8 ya monggo. Yang masalah ini kan kalau sudah tidak sholat tarawih itu aja. Tapi debatnya tidak habis-habis gitu. Nah, ini kan masalah. Iya nggak sholat tarawih tapi mau ngotong-ngotong. Sama halnya itu yang
menentukan bulan puasa atau ributnya enggak karena dia belum tentu juga berpuasa itu masalah. Minta warung ditutup karena begini. Oke lah kalau pemerintah mungkin ada perda tempat hiburan, warung harus tutup. Saya pikir kita ini masih apa ya, dalam arti tataran keimanan kita ini masih tataran keimanan yang masih di bawah level kalau hanya mempermasalahkan warung dan yang tutup gitu. Karena kita tidak boleh juga menampilkan bahwa di sekitar kita ada juga yang nggak berpuasa. Dalam arti bukan umat muslim. Mungkin ada saudara kita yang non muslim yang dia mungkin juga harus butuh makanan yang di warung silahkan saja. Intinya menghormati yang berpuasa. Kalau mungkin ditutup loh, gimana lah. Buka boleh tapi agak ada tirai, karena kita hidup ini kan harus saling menjaga, menghormati karena khususnya di Kota Bontang, Guru. Bontang ini kan salah satu miniatur Indonesia. Segala macam suku, bangsa, agama ada. Ada. Mulai dari Jawa, Sulawesi, Bugis, Banjar semua ada. Ada dia Nah, ada putra daerah, ada orang luar. Jadi kita harus saling menjaga karena kalau kita di antara kita tidak bisa menjaga, maka akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena kita beribadah pun butuh kenyamanan. Makanya kalau di sini mungkin kita mayoritas, kita harus menghormati, melindungi yang minoritas. Betul. Jangan sampai kita mentang-mentang mayoritas, wah kamu minoritas, terus kita semau-maunya melarang dan sebagainya. Pada saat saudara muslim kita yang ada di tempat minoritas digitukan, kira-kira perasaan kita seperti apa? Nah, ini yang selalu diajarkan di Gerakan Pemuda Ansor. Kita saling menghargai. Jadi ya itu tadi, agamamu agamaku, agamaku agamaku. Jadi kita tidak boleh saling saling menyinggung lah. Karena semuanya punya keyakinan ya, betul. Insyaallah. Dan kalau di Pemuda Ansor ini ada tentang apa namanya, ke-NU-an lah, artinya pengkaderan NU, atau mungkin kita bisa mengenal NU itu, dikenalkan kepada pemuda-pemuda itu ada atau ada pengkaderannya, Guru. Ada. Jadi, kalau kita mau bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, kebetulan di pengurus mungkin kita harus biasa ada DTD, Diklat Terpadu Dasar. Setelah itu ke atasnya lagi kita ada Susbalan untuk Barsem. Kalau untuk di kepengurusan Ansornya ada PKD, ada PKL, sampai ke tingkat pusat ada PKN. Jadi memang mungkin yang di pengurusan ini kan itu tadi pengkaderannya untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi tujuan dan misi Nahdlatul Ulama melalui pemuda. Waktu itu ada pengkaderannya. Tapi kami berharap seluruh masyarakat mari bergabung ke Pemuda Gerakan Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Tujuannya di sini kita adalah melakukan hal-hal yang positif. Menyebarkan siar-siar para pendahulu kita yang jelas melalui Quran dan hadis. Bukan kok kita saat ini yang selalu didengungkan kembali ke Quran dan hadis. Bagaimana kita mau kembali, orang kita tidak pernah meninggalkan Quran dan hadis. Kalau kita meninggalkan berarti kita kembali. Semoga kita tidak pernah meninggalkan Quran dan hadis. Insyaallah. Dan kita nggak pernah ada pikiran kita tinggalkan Quran dan hadis. Dan semua apa yang kita lakukan di NU ini semua dasarnya Quran dan hadis Karena itu pedoman. Bisa ditinggalkan. Dan itu mungkin di NU itu mungkin sudah paling atas dia itu ya. Artinya berdasarkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Nadia. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini di tadi bulan Ramadan ya, kita bicara bulan Ramadan, artinya masih aktivitas yang ada yang sebelum bulan Ramadan akan kita lakukan di bulan Ramadan ini ya. Masya Allah. Dan untuk kepribadian, untuk pengalaman pribadi, mungkin ada keberkahan dalam rumah tangga atau ya secara pribadi lah, yang selama hidup di lingkungan kita ini, apa yang mungkin apa dirasakan gitu. Ya itu tadi Guru, saya selalu sampaikan bahwa ber-NU itu insya Allah akan mendapat keberkahan. Dalam arti ya alhamdulillah, seperti
pengalaman pribadi ya. Ya pribadinya. Ya insya Allah ada aja gitu. Ada. Dalam arti ya kalau namanya masalah, setiap manusia pasti ada masalah. Cuman saya pikir ya kembali lagi kita mengucap syukur sajalah. Dalam arti banyak diberikan pemahaman-pemahaman untuk selalu bersyukur. Itu yang menjadi sebenarnya pengalaman lah. Kita lebih tenang, beribadah juga. Lebih mungkin ya yang mungkin dulu kalau saya bukan ketua Ansor mungkin bisa jingkrak-jingkrak kemana-mana. Pribadinya ini Kalau sekarang saya membawa nama besar Gerakan Pemuda Ansor, mau melakukan ini, saya harus berpikir dua kali lipat. Betul. Ini secara tidak langsung saya merasa ada yang menjaga saya. Ya mungkin kalau saya bukan bukan ketua Ansor atau bukan Ansor, mungkin saya mungkin bisa jingkrak ada karuan. Tapi karena saya berpikirnya begini, saya ini ketua Ansor. Kalau saya melakukan ini apa kata orang? Ini secara duniawinya. Betul. Kan? Makanya ya intinya banyak lah pengalaman-pengalaman atau yang saya rasakan dulu. Saya mungkin lebih dekat dengan para kiai. Itu yang tadi dia dengan ulama. Terus dalam kehidupan juga berkahnya rumah tangga, alhamdulillah. Anak-anak juga bersyukur kita kan. Pernah berada di titik-titik yang kesusahan yang kemudian timbul ada jalan keluar dengan berkat apa gitu? Ini pernah guru. Jadi pengalaman hidup saya karena kita mulainya dari nol. Dulu saya mau ngomongnya gimana ya? Dulu ya kita namanya manusia pengenlah punya sesuatu. Pada saat pengen punya rumah atau membeli tanah, ini mungkin sudah bicara kan. Akhirnya di titik tertentu saya harus karena yang saya tinggal ini milik orang, tanahnya orang yang harus saya beli. Di samping itu saya belum punya apa yang untuk saya buat beli gitu. Akhirnya saya mencoba berdoa dan alhamdulillah ada salah satu amalan yang diberikan oleh salah satu habaib dan orang tua saya juga, bapak saya disuruh melaksanakan itu. Saya disuruh wirid lah setiap sholat maghrib sama sholat subuh. Dan bapak saya pernah bilang, ada Kiai almarhum Kiai Hamam kampung saya mengatakan ke bapak saya, kalau kamu sampai tidak bisa makan, itu bicara ke bapak saya, nanti kamu datang ke sini, kamu goyang-goyang ini maisan saya. Kalau sampai kamu baca wirid ini sampai kamu tidak bisa makan. Kita percaya tuh karena ini adalah amalan kalau di NU pasti percaya hal seperti dan yakin itu. Karena memang tujuannya semua kepada Allah. Akhirnya saya jalankan itu. Saya dikasih amalan itu, saya amalkan. Alhamdulillah. Tidak sampai 2 minggu saya dapat rezeki yang tidak saya sangka. Nggak ada di bayangan, di pikiran. Nggak ada di pikiran saya dapat uang dari mana atau dari mana. Alhamdulillah saya bisa. Ya seperti orang lah punya rumah, punya mobil, punya Terus saya punya, ini kayak teman saya, adik saya di kampung, habaib, Ali Al-Jufri. Saya mau nangis sekali. Beliau ini bisu ya. Bisu tunawicara. Pernah datang sampai ke rumah saya. Ke Bontang ini? Ke rumah saya. Masya Allah. Di rumah saya yang saya tempati. Pada saat itu rumah saya ini masih belum saya bangun seperti itu, masih petaan. Beliau setelah saya ajak keliling ke keluarga, ke teman-teman, dia manggil saya. Dia sedih dan meneteskan air mata. Dia bilang, dengan bahasa isyaratnya, rumahmu kecil, rumahmu enggak bagus. Enggak bagus Saya bilang, kenapa Bib? Kenapa? Rumahmu enggak bagus. Sambil dia sedih gitu. Saya tanya, ya enggak apa-apa Bib. Insya Allah nanti kalau sudah ada bisa dibayar. Dia suruh manggil istri saya. Dengan bahasa isyaratnya, panggil istrimu. Saya panggil. Saya disuruh mengaminkan apa yang dia baca. Saya pun enggak paham apa yang dia baca karena dia tunawicara. Dia baca dan Masya Allah saya dalam waktu tidak sampai 1 bulan saya dapat rezeki bisa bangun rumah. Allah dari bilang beliau nggak baik
sampai berdoa. Saya bisa bangun rumah. Itu enggak sampai 1 bulan. Dan saya kalau ke kampung pulang, saya selalu bertemu karena memang dekat rumah kan? Tetanggaan. Dia selalu, saya kadang belum bangun pagi, dia duduk di samping saya di tempat tidur itu, sampai nunggu saya bangun. Begitu saya bangun, dia elus-elus saya, dia bilang, saya dimarahi. Kamu ini bagaimana mau sukses, mau kayak jam segini masih tidur. Saya disuruh dengan bahasa isyaratnya, kamu bangun malam, bangun malam, sholat malam, minta. Kalau kamu ndak berdoa begitu, kamu ndak bisa sukses. Gitu kan. Akhirnya saya nggoda dia. Saya ndak punya mobil. Doain saya beli mobil. Marah-marah dia. Tapi alhamdulillah dia doain saya. Saya dikasih disuruh baca, dan dia dengan dia WA bisa tulisan nggak tahu bagaimana ceritanya itu itu. Alhamdulillah saya dah lama bisa. Saya berkali-kali itu sama Ali itu. Dan alhamdulillah 1 minggu yang lalu bernikah. Oh gitu, Yang menikahkan Habib siapa kemarin itu. Dengan bahasa isyarat saja dia mengangguk, sah. Dia WA saya, dia kirim video saya, dia video call saya, aku nikah. Ini habaib. Makanya saya bilang kita itu harus hormat terhadap habaib, dzurriyyah Rasul. Karena apa? Dalam darah habaib mengalir darah Rasulullah. Ya kita wallahu a'lam bishawab, pasti apapun yang dia sampaikan mungkin dia lebih dekat dengan Rasulullah, dia akan di orang yang dikasihi sama Allah. Karena yang namanya habaib itu kan kekasih. Dia jelas kekasih Allah. Alim atau tidak alim ya? Alim atau tidak alim. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Betul, kita enggak ngerti karena memang di darahnya mengalir darah Rasulullah. Jadi apapun yang mungkin dia sampaikan, dia doakan, ya itu langsung mungkin hubungannya ke Allah, karena dia mengalir darah Rasulullah. Kita tidak tahu apakah karena dia, yang jelas semua karena Allah, tapi ada pelantara karena itu aja. Karena saya bilang, saya selalu mendapat pesan dari guru-guru saya, dari kiai saya, jangan sekali-kali kamu menyakiti namanya habaib. Namanya guru, namanya kiai. Kamu ambil berkahnya. Kamu selalu hormat. Makanya itulah yang selalu saya yakini. Saya dengan kiai, dengan guru, dengan habaib, saya selalu hormat. Karena kita tidak pernah tahu. Manusia itu tidak bisa kita lihat dari casingnya saja. Betul. Siapa tahu dia ini wali Allah atau seperti Allah. Makanya di Jawa itu kan banyak habaib yang jadab. Majedub, yang cara nalar berpikirnya tidak seperti manusia. Sempurna gitu. Tidak seperti kita. Mungkin agak nyeleneh tapi kita tidak tahu. Siapa tahu memang itu wali kutub yang memang diutus Allah itu seperti itu. Makanya, jadi kita menghadapinya dengan husnudzon aja gitu. Husnudzon. Kita harus hormat selalu. Makanya kembali lagi itu tidak berlaku juga hanya untuk guru. Makanya kita selalu dipesan di kiai-kiai kita itu dengan siapa saja kamu harus berbuat baik. Betul. Apakah dengan orang seperti apa atau apa, tidak boleh kita berburuk sangka. Bahkan Rasulullah saja pernah memberikan minum ada seorang wanita tuna wisma betul. Itu bisa jadi ahli jalan surga. Kita ahli surga. Dengan memberi minum anjing. Seorang tuna seorang tuna wisma memberi minum anjing yang lagi kehausan. Itu bisa jalannya masuk ke surga. Jadi ya itu tadi, sesama makhluk Allah kita ini harus saling menghormati dengan siapapun. Kita harus saling sayang menyayangi, itu penting. Sayang menyayangi penting. Dan ini mungkin sudah berapa menit kita sudah berbincang. Closing statement. Silahkan. Apa yang kita kisahkan tadi. Kita intinya saya bersyukur alhamdulillah siang ini bisa berbincang santai dengan guru. Banyak mungkin hal-hal yang bisa, pengalaman yang bisa saya dapat, saya sampaikan. Intinya kalau menurut saya
pesan yang kita dapat dari perbincangan santai kita bukan karena saya atau apa, intinya silaturahminya kita harus saling menghargai. Ya. Dengan siapa saja, tidak perlu makhluk seperti apa, kita harus hormat, kita harus saling menyayangi, dan kita perbanyak silaturahmi. Karena rezeki itu datangnya bukan dari mana-mana. Betul. Dari silaturahmi. Silaturahmi memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Iya. Intinya, yang jelasnya dulu ini yang di hadapan kita. Ini ada kopi, ada es kelapa. Jelas dulu kan, yang nyata dulu kan. Guru. Alhamdulillah, terima kasih Guru. Saya sudah diundang di Bincang Santai ini. Bukan diundang ini, kami yang datang ini. Oh iya. Kami sudah didatangi. Iya. Ini ingat-ingat kalau mau puasa ini kayak gerbek sahur. Iya. Mudahan ini ada berkahnya. Amin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang bisa menyinggung perasaan siapa saja yang menyaksikan ini. Kami di sini memang bukan manusia yang sempurna. Pasti ada salah-salahnya. Saya pikir saya mohon maaf. Kembali lagi saya minta maaf. Ya, jadi ahbab yang kami muliakan, sebelum kami tutup, kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih juga sebagaimana Mas Khalik tadi mengucapkan terima kasih kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah menerima kami dengan pintu yang luas, yang terbuka, Masya Allah, kemudian dengan jamuan yang ada di hadapan kita. Ya, ini yang kata beliau tadi, rezeki diluaskan, umur dipanjangkan, dan inilah kenyataannya. Dan juga kami mohon maaf mungkin mengganggu waktu istirahat daripada Mas Khalik. Mudah-mudahan insyaallah ini adalah salah satu usaha kita untuk kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bukan cuma kita di sini bertemu, mudah-mudahan nanti di surganya Allah kita akan bertemu kembali dalam keadaan senang, bahagia, dan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, jangan lupa berbahagia dalam setiap apapun yang kita lakukan, dan gapailah ridhonya Allah, dan cintailah sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari saya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.